Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Nah, oke, ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat penting banget teman-teman ajukan sebenarnya sebelum teman-teman deal dengan pihak penjual, siapapun itu, baik itu penjual perorangan maupun penjual developer. Kenapa? Karena yang judulnya kita beli rumah dengan melakukan pengajuan KPR, itu kan nggak ada kepastian bahwa kita akan disetujui KPR-nya. Nomor satu itu ya, nggak ada kepastian. Pasti disetujui, nggak ada. Yang kedua adalah kita nggak ada kepastian juga kalau disetujui itu sesuai dengan yang kita ajukan. Nah, karena ada dua hal ini, jadi saya sarankan sebelum teman-teman melangkah pada satu kesepakatan dengan pihak penjual dan membayar tanda jadi maupun DP sebagian, ini teman-teman perlu benar-benar sudah yakin dulu bahwa memang kemungkinan saya untuk mendapatkan KPR ini besar. Nah, buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya gitu, nah teman-teman bisa simak di video ini nih. Ini ada 15 hal yang bisa bikin KPR kamu auto ditolak. Nah, kalau teman-teman udah nonton di video itu dan nggak ada kriteria yang masuk di situ, artinya teman-teman punya kesempatan lebih besar untuk mendapat persetujuan. Ingat ya, kesempatan lebih besar, bukan pasti disetujui. Nah, terus gimana dong Pak? Yang terkait dengan, ya kalau misalnya nanti disetujuinya kurang dari itu, bagaimana? Nah, saya senang Anda bertanya. Itulah sebabnya kenapa kami di KPR Academy selalu menyarankan minimal kalau ngajuin KPR itu minimal ke 2 bank. Kalau idealnya bisanya sebagusnya adalah ke 3 bank. Tapi balik lagi ya, kita paham bahwa pada saat kita melakukan pengajuan KPR ke satu bank, itu udah otomatis kita udah akan ada biaya yang keluar. Biasanya terkait dengan appraisal. Dan biaya ini nggak murah. Bisa sekitar 1 juta bahkan hingga 1,5 juta. Ini kepikirannya, wah, saya ngajuin ke 2 bank buat tahu nanti bagusan yang mana. Mendingan saya ngajuin 1 bank aja dulu deh, coba aja dulu gitu. Kalau nanti masalah baru saya ajuin ke bank yang satu lagi. Nah, disinilah biasanya sering menjadi sumber masalah. Kenapa? Karena biasanya nih, pada saat kita deal, kita sepakat sama si penjual, ini biasanya ada tenggat waktu yang harus dipenuhi untuk pelunasannya. Kalau melewati tenggat waktu tersebut, maka kemungkinannya adalah tanda jadi teman-teman maupun sebagian uang muka yang teman-teman bayarkan itu akan dihanguskan. Loh, kalau kayak gitu, kita bisa rugi dong. Nah, tunggu dulu. Memang ada potensi rugi kalau teman-teman sampai gagal atau batal. Nah, itulah sebabnya teman-teman perlu bicarakan sama si pihak penjual. Karena balik lagi, pihak penjual kan juga susah nih menjual rumahnya kalau orang nggak ngajuin KPR. Nah, jadi teman-teman harus detilkan nih di kesepakatan terkait pembelian tersebut. Detilkannya gimana? Setidaknya harus ada 2 skenario. Yang pertama adalah seandainya saya ditolak permohonan KPR-nya, maka bagaimana nih nasibnya uang tanda jadi saya maupun sebagian DP saya? Nah, kesepakatannya seperti apa? Bisa hangus bagian, bisa hangus seluruhnya, atau bisa nggak hangus sama sekali. Karena ya kan namanya juga ditolak. Ya saya nggak tahu kalau saya ternyata ujung-ujungnya ditolak. Nah, tapi pihak penjual kan bisa bilang, ya saya kalah waktu dong. Saya waktu itu udah ada penawar lain. Tapi karena kamu lagi pengajuan KPR, jadinya ujungnya saya batalin tuh yang nawar lagi. Gitu. Nah ini gimana dong di saya? Saya kalah waktu nih gitu. Udah coba jual, udah nunggu berapa bulan gitu, ketemu sama teman-teman, ternyata ujungnya ditolak. Nah, kalau nggak ada
bagian yang didapat dari si penjualnya kan kasihan juga ya. Nah, disinilah teman-teman perlu bikin kesepakatan yang lebih dalam lagi terkait dengan kalau ditolak KPR-nya. Nah, ditolaknya ini karena apa dulu? Kalau karena masalah kapasitas teman-teman, masalah penghasilan, atau masalah riwayat pinjaman yang teman-teman miliki, ini harusnya teman-teman kasih izin nih ke pihak penjual tersebut, boleh deh diangusin gitu, tanda jadi saya gitu. Kenapa? Karena berarti itu ada kekeliruan di teman-teman dalam menilai diri teman-teman. Tapi bila seandainya teman-teman ditolaknya karena propertinya yang mau dibeli itu tidak diterima oleh pihak bank, misal karena dia berada di dalam gang atau karena kondisinya sudah sangat lapuk sekali gitu, sangat tua sekali sehingga dianggap bank hanya mau nilai tanahnya saja, bangunannya nggak dinilai. Nah, ini teman-teman bisa negosiasikan dengan pemilik properti yang bersangkutan. Karena balik lagi, ini kesalahannya bukan di teman-teman, tapi ini kesalahannya ada di si pemilik rumah, si penjual rumah. Kan teman-teman bisa bilang, ya emang rumahnya, gara-gara rumahnya saya ditolak. Ya gimana bisa ngambil gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu kan rasanya nggak adil ya, nggak fair kan kalau teman-teman diangusin tanda jadinya. Nah, itulah sebabnya teman-teman perlu detilin juga kaitannya dengan kalau penolakannya ini karena kondisi jaminan, saya harusnya bisa dibalikin sepenuhnya nih tanda jadi saya maupun bagian DP yang sudah saya bayarkan. Karena bukan kesalahan di saya. Nah, itulah sebabnya kalau teman-teman sebagai penjual, teman-teman juga harus terbuka. Misalnya ditanyakan, waktu itu udah ada yang nawar berapa gitu. Mungkin ya cerita aja lah. Itu mah terserah lah strateginya seperti apa. Tapi pada saat ada yang nanya, kalau appraisal bank waktu itu pernah ada yang lakuin appraisal nggak ya? Itu bisa dapat gambarannya nggak ya? Kira-kira appraisal bank nilainya di berapa? Nah, itu kalau memang teman-teman punya informasinya, disampaikan ya ke pihak pembeli. Supaya nggak terjadi perselisihan karena perbedaan nilai transaksi sama nilai appraisal. Jadi, kalau memang pembelinya benar-benar memang serius, dia harusnya menanyakan itu hanya untuk mengukur kemampuannya dia. Bahwa oke, kalau misalnya ini kan kita mau transaksi misalnya 1 miliar, nilai appraisalnya cuma 900, berarti saya harus ada DP tambahan 100 juta. Kalau memang pembeli yang bersangkutan itu memang punya dana tambahan 100 juta tersebut, ya harusnya teman-teman santai-santai aja, karena kemungkinan besar proses KPR akan jalan mulus gitu. Tapi kalau dia nggak punya dana selisih 100 juta itu, ya kan lebih baik tidak jadi transaksi sama sekali daripada nantinya ribut gara-gara masalah tanda jadi ataupun masalah sebagian uang DP yang mau dihangusin atau bagaimanapun itulah. Ini sangat sering terjadi soalnya kalau teman-teman beli rumah second. Kalau beli rumah di developer biasanya sih selisihnya nggak banyak ya. Tapi di rumah second biasanya selisihnya bisa lumayan banget. Gitu. Oke, sampai di sini dulu penjelasan episode kali ini. Kalau teman-teman suka dengan apa informasi yang di-sharingkan di sini, jangan lupa share ke teman-teman yang lain dan klik like dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.